Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, Ismihan berkata, "Aku tahu bahwa segalanya menjadi rumit." Dan Kantakouzenos mengatakan, "Pastinya, apa yang membuat Sultan Aladin mengambil keputusan itu, Friede Sultan? Kau akan memberikan Osman kepadaku. Jika tidak..." Seketika Ismihan mengatakan, "Anak-anak terkadang tidak patuh, Kantakouzenos. Mereka cenderung tidak patuh, membuat pernyataan memberontak, terutama ketika dia adalah sultan. Tapi dia anakku, dan aku kasihan padanya." Kemudian dengan perintahnya, mereka menodongkan belati ke arah Kantakouzenos dan juga Olof. Lalu Ismihan berkata lagi, "Mengapa aku menunjukkan belas kasihan yang sama kepadamu? Apakah kau anakku? Pilih kata-katamu dengan bijak, Kantakouzenos. Sekarang, apakah kamu tenang?" Kemudian Ismihan memerintahkan tentaranya untuk melepaskan mereka kembali. Lalu mengatakan, "Mudah untuk mengajar anak-anak, tetapi jika kau ingin mengajarkan sesuatu kepada seorang pria, maka kau harus mengancam hidup mereka. Dan untuk kehidupan Osman, kau akan membunuhnya, Kantakouzenos." Lalu Kantakouzenos mengatakan, "Jika kau telah mengatakan itu di awal percakapan ini, tidak akan ada kebutuhan untuk ini. Kapan dan di mana aku akan membunuh Osman?" Dan Ismihan menjawab, "Jika dia mati di kastilku, itu akan menempatkanku pada posisi yang buruk di depan rakyatku. Kamu akan membawanya dari ruang penjara malam ini sebelum persidangan. Dan aku akan membuat semua orang mendengar bahwa dia adalah buronan pemberontak." Lalu Kantakouzenos mengatakan, "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu perintahmu." Kemudian Ismihan pun pergi dari sana. Sementara itu, dengan tangan dan kaki terikat, Osman dibawa ke hadapan Sultan Aladin. Kemudian Sultan Aladin bertanya, "Apakah kau tahu mengapa aku belum membunuhmu, Osman Bey?" Dan Osman menjawab, "Karena kamu takut." Lalu Sultan Aladin mengatakan, "Dan kamu selalu memberiku alasan untuk membunuhmu." Lalu Osman berkata, "Kecerahan kaunya meredup, kau mencoba menyembunyikannya, tapi itulah kebenarannya. Api Gaza milik perbatasan sekarang, dan kau takut akan hal itu. Kau belum membunuhku, kau akan mengikuti perintah dan membunuhku setelah penghakiman. Dengan begitu, legitimasi aturanmu tidak akan dirugikan." Mendengar ini Sultan Aladin mengatakan, "Mereka yang bijak tidak berumur panjang, Osman Bey. Itu sebabnya kamu akan mati. Ketika kamu terbunuh setelah persidangan besok, aku dan putramu, Aladin, akan pergi ke Konya." Namun Osman mengatakan, "Bahkan jika aku mati, kau tidak dapat mengambil anakku. Orang-orang dari tanahku akan melindungi anakku." Mendengar ini Sultan Aladin bertanya, "Bahkan kamu tidak bisa melawanku. Siapa yang bisa menghentikanku melakukan itu, Osman Bey?" Dan Osman menjawab, "Jangan lupakan ini. Tahta yang kau duduki itu akan memiliki sanjak Islam di atasnya. Bahkan jika kami jatuh, seseorang akan datang dan membawa sanjak itu. Ketika menyangkut anakku, anakku akan mengambil banyak hal darimu." Mendengar ini Sultan Aladin bertanya, "Apa maksudnya itu?" Dan Osman menjawab, "Kita semua akan melihat apa artinya ketika saatnya tiba." Lalu Sultan Aladin mengatakan, "Baiklah, kita akan lihat, Osman Bey, kita akan lihat." Kemudian Sultan Aladin memerintahkan tentaranya untuk membawa kembali Osman ke ruang penjara. Sementara itu, Syekh Edebali kembali ke Yenisehir seorang diri. Melihat ini, Orhan, Malhun, dan yang lainnya langsung menghampirinya. Syekh Edebali bertanya apa yang terjadi di sana, dan Malhun menjawab bahwa itu adalah penyakit. Kemudian Aladin bertanya, "Kakek Syehim, di mana ayah dan ibuku?" Dengan berat hati, Syekh Edebali menjawab, "Osman Bey dan Bala berada di ruang bawah tanah Marmaracik. Sultan Aladin memerintahkan untuk menangkap mereka sampai diadili." Mendengar ini Orhan mengatakan, "Kami sudah tahu apa keputusannya.
Kami tidak bisa meninggalkan ayah dan ibu Bala di sana, Syahim. Lalu Malhun mengatakan, kita tidak akan melakukannya. Kita tidak akan meninggalkan mereka di sana. Syahim, di mana Boran, Cerkutai, dan Alpen lainnya? Dan Shedebali menjawab, mereka menunggu di dekat Marmaracik. Mereka akan menyusup dan membebaskan Osman Bey. Mendengar ini Malhun mengatakan, bagus, kalau begitu kita akan membebaskan mereka bersama. Sementara aku menahan ular itu, Ismihan, Alpen akan membebaskan Beim dan Balaku. Kalian akan menjadi orang yang melindungi Yenisehir. Kalian harus menjalankan peran kalian sebagai putra pemberani Osman Bey. Kalian akan mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan tentang penyakit ini dan membuat keputusan. Alpen, siapkan kudaku. Malam pun tiba. Di benteng Marmaracik, Ismihan berkata kepada Apci, bawa Kantakuzenos dan yang lainnya ke dalam secara diam-diam, sementara aku menghentikan Sultan. Kemudian Ismihan menghampiri Sultan Aladin di ruangannya seraya berkata, putra pemberaniku, Masya Allah, kehadiranmu membawa ketertiban di sini. Lalu Sultan Aladin mengatakan, sekarang kita memiliki Osman Bey. Persidangan akan menghasilkan eksekusinya. Kita menang. Dan Ismihan mengatakan, ya, kita menang, Sultanku. Berkat kekuatanmu, keberhasilan ini akan cukup untuk menakut-nakuti musuhmu. Lalu Sultan Aladin mengatakan, andilmu dalam kesuksesan ini sangat besar, Ibu. Tapi ketika kita menggantung Osman, rakyat tidak akan tinggal diam. Namun Ismihan mengatakan, rakyat akan menerima bahwa Osman adalah seorang pemberontak, dan mereka akan tetap diam atas kematiannya. Sultanku, jangan khawatir tentang masalah ini. Lalu Sultan Aladin mengatakan, ya, kau benar, Ibu. Kemudian Ismihan berkata, kamu datang dari jauh, biarkan aku menyiapkan makan malam yang enak untukmu. Untuk Sultan kita. Seketika Malhun datang memasuki ruangan seraya berkata, Hazrat Sultan. Sahabat kita beralih sejenak ke Kantakuzenos. Dia berkata, kita akan lewat sini diam-diam. 10 orang sudah cukup bagiku. Apakah kamu menempatkan orang-orangku di dalam kastil, Apci? Dan Apci menjawab, mereka semua dibawa masuk. Lalu Allah bertanya, Kantakuzenos, apakah kamu pernah beradu pedang dengan Osman? Aku telah bertarung berkali-kali melawan Osman dan Balahatunnya juga. Aku tidak akan memuji musuhku, tetapi kau harus realistis. Mendengar ini Kantakuzenos mengatakan, aku realistis, Olof, aku realistis. Tujuan kita bukan Osman, tapi Hatunnya. Ketika kau memegang belati ke tenggorokannya, Osman akan berada di telapak tangan kita. Lalu Allah mengatakan, kalau begitu, ayo pergi dan selesaikan ini. Namun Apci mengatakan, prajurit setia Sultan Aladin menjaga lorong. Lalu Kantakuzenos mengatakan, kalau begitu, Olof akan membunuh tentara untuk kita. Tapi semua orang akan mengira Osmanlah yang membunuh mereka. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sementara itu, di ruang penjara, Bala berkata, jelas bahwa kita menculik Sultan Mesud. Hasil persidangan juga jelas, Beim. Aku juga tidak berpikir bahwa Sultan Aladin memiliki niat baik. Namun Osman mengatakan, Sultan Aladin ingin mendapatkan kepercayaan rakyat. Ini bukan yang dia inginkan. Tapi Ismihan tidak akan membiarkan ini. Lalu Bala bertanya, bukankah dia ingin menggantung kita, Beim? Dia tidak bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Dan Osman menjawab, tidak, dia tidak bisa melakukan itu. Sementara rakyat masih mempercayai kita, saat kita diadili, rakyat akan memulai pemberontakan. Jika dia mencobanya, Ismihan tidak menginginkan hal itu. Sebelum merusak reputasi kita di mata rakyat, dia tidak akan membawa kita ke pengadilan. Lalu Bala bertanya, apakah menurutmu itu sebabnya dia menyebarkan penyakit di Sogod? Dan Osman menjawab, dia adalah ular yang tidak takut naik ke tampuk kekuasaan dengan membunuh rakyat yang tidak bersalah. Dia melawanku melalui kehidupan rakyat. Lalu Bala bertanya,
Bagaimana jika kita tidak dapat menemukan obatnya, Beim? Seketika Osman menjawab, kita akan menemukannya, Bala. Malhun ada di sana. Dia akan mengurusnya bersama Kumar Abdal. Jangan khawatir. Dan Bala mengatakan, insya Allah. Sahabat kita beralih ke Malhun yang datang menemui Sultan Aladin. Di sana Ismihan bertanya, kami mendengarkanmu. Apa yang kamu inginkan, Malhun Hatun? Kemudian Malhun mengatakan, aku mendengar bahwa kau telah memenjarakan Osman Bey dan Bala Hatun, dan akan ada sidang besok. Seketika Sultan Aladin mengatakan, yang kau dengar itu benar, Beimu Osman ada di ruang penjara. Lalu Malhun bertanya, Beimku, Osman, kenapa dia di penjara? Bisakah aku mempelajarinya, Sultanku? Mendengar ini Sultan Aladin melihat ke arah ibunya. Lalu Ismihan berkata, dia bertanya seolah-olah dia tidak tahu. Kalian semua berkumpul dan bersekongkol melawan Konya. Seketika Malhun mengatakan, aku tidak merencanakan siapapun di belakang mereka, Friede Sultan. Di sisi lain, aku menatap mata mereka dan melakukan apa yang akan aku lakukan. Mendengar ini Ismihan bertanya, apakah itu yang kamu mainkan dan mencuri segelku? Namun Malhun mengatakan, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku di sini untuk mencari tahu tentang persidangan Bala Hatun dan Osman Bey. Kemudian Sultan Aladin mengatakan, Osman Bey menculik pamanku, Mesut, Malhun Hatun. Kamu pasti tahu apa hukumannya. Dan Malhun menjawab, tentu, aku tahu, Sultanku. Itu sebabnya, jika kau mengizinkanku, aku ingin melihat Beimku sebelum persidangan. Seketika Ismihan mengatakan, itu tidak akan pernah terjadi, Malhun Hatun. Benar kan, Sultan? Kamu tahu betapa berbahayanya Osman Bey. Mendengar ini Sultan Aladin mengatakan, ibuku benar, kau tidak dapat menemui Osman Bey sampai persidangan. Kemudian Ismihan mengatakan, kamu telah mendengar Hazrat Sultan. Alasan kamu tidak berada di ruang penjara adalah belas kasihan Sultan kami. Kalian semua bekerja sama dan melakukan ini. Bukannya kamu tidak bersalah, Malhun Hatun, tapi kamu hidup karena anak-anakmu. Sahabat kita kembali ke Osman. Dia berkata, Bala, selama ini kamu berurusan denganku, dan sekarang kamu berada di penangkaran. Dengan tersenyum, Bala mengatakan, aku memiliki seorang bey yang tidak akan meninggalkanku sendirian, bahkan di penjara bawah tanah. Jika aku harus hidup lagi, aku akan memilih kehidupan ini, Osman. Lalu Osman mengatakan, aku biasa membawakanmu sejenis bunga, warnanya ungu. Apakah kamu ingat? Apa namanya? Dan Bala menjawab, benar, dulu kamu biasa membawakanku bunga, Osman Bey. Tapi sekarang, kamu terlalu sibuk dengan urusan negara. Mendengar ini Osman mengatakan, ya, itu benar. Tapi itu jenis yang langka. Ketika aku menemukannya, aku akan membawakannya padamu. Apa namanya? Bala menjawab, bunga cinta. Apa yang akan kamu lakukan? Akankah kamu membawakanku satu lagi? Dan Osman menjawab, ketika kita melarikan diri dari sini, kamu dan aku akan pergi dan menemukan bunga itu. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.